23 Mei 2024 kita balik lagi membahas XAUSD. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dalam time frame yang jauh lebih majornya, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah retracement daily yang cukup signifikan. Ya, retracement daily yang cukup signifikan. Masih membentuk higher high dan potensial dia akan membentuk higher low. Ya, potensial dia membentuk higher low. The deepest one, kalau misalnya saya lihat di sini ada di area ini. 2332 2330 sebagai area higher low-nya dia. Ya, higher low dari bullish momentum di daily-nya ini di 2330. Dan yang teman-teman perlu perhatikan adalah bahwa pergerakannya ini cukup signifikan, ini dropnya lumayan kuat ya. Jadi most probably hari ini masih akan lanjut drop. Jadi teman-teman bisa be careful kalau misalnya ngincar buy, teman-teman bisa patokan buy-nya sebagai buy on scalping. Nah, di sini ini berarti 2330 di part ini. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman masuknya adalah sell, bisa sell on continuation. Sekarang kita masuk, saya akan bahas lebih detail. Jadi ini dia breakout. Jadi ada beberapa zone yang sudah kita nggak perlu perhatikan lagi. Karena dia sudah breakout, kita akan remarking ulang ya. Saya hapus. Ini boleh masih ketinggalan, itu nggak apa-apa. 2412 hapus, ini hapus. 2407 masih bisa, yang ini masih bisa, dan ini juga masih bisa. Ya. Sekarang teman-teman perhatikan bahwa pergerakan dari XAUSD adalah drop, base drop, base drop, base drop. Dan sekarang akan membentuk yang namanya base kembali. Ya, jadi most probably dia akan membentuk yang namanya base kembali, dan dia meninggalkan banyak banget gap ya. Misalnya kita ngambil gap di sini. Ya, ini adalah gap pertamanya. Jadi dengan momentum sekuat ini, maka potensial dia bisa naik lalu drop lagi itu terbuka lebar. Jadi kalau misalnya kita tarik only for the price, ya ini adalah area resisten pertamanya dia di 2367. Ini adalah area resisten pertamanya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman lihat based on the base yang terbentuk, itu masih jauh ya. Jadi nanti bertahap, 2367 breakout, maka targetnya dia nextnya ke 2375. 2375 breakout, maka dia targetnya akan ke atas lagi, 2380 kembali. Dan masuk ke area kemarin yang sudah saya marking, yang saya kemarin lihat bahwa ini ada potensial bagus, berharap dia menahan. Ternyata dia nahannya nggak gitu lama, nahan, kuat di atas, lalu momentum masuk FOMC meeting minutes, dia drop kencang. Retest kembali, drop kencang lagi, naik lagi ke atas untuk ngambil setengahnya, drop lagi. Dan ini sama potensialnya. Dia punya potensi untuk ngambil dulu setengahnya, untuk lanjut drop kembali. Area buy yang oke di mana? Jauh ya, tadi kalau saya bilang, yaitu di OB ini. Ini OBH1 yang kemarin, 2336, tapi kalau kita ngomong yang daily, jauh lebih bawah lagi. Jadi sepantaran ini lumayan jauh ya. Teman-teman juga bisa ngeliat bahwa nanti dia akan nge-retest. Ini kan kita kemarin daily, kita tarik dari daily ini, bahwa daily. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan Market Detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan Group Action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur Price Alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti Economic Calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan Market Insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti News Update, Trading Ideas, Technical Rating, dan lainnya.
Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Downtrend yang akhirnya dia breakout dan sekarang dia akan nge-retest kembali area tersebut. Area di mana? Ini adalah area pertamanya. Sehingga kalau nanti dia break dari sini, maka dia kembali masuk dalam downtrend daily. Ya. Jadi ini adalah area buy yang saat ini, yang sejauh ini adalah buy terbaik yang bisa kita lakukan seandainya teman-teman akan entry buy, yaitu 2355 sampai ke 2352. Hanya itu aja. Ini sama kayak di atasnya, 2355, 2352. The only zone yang terbaik untuk nge-buy. Ya, kenapa? Karena penggambarannya pasti akan begini teman-teman. Jadi, ini kan dia patah langsung hancurin ya. Jadi base 1, base 2 dia hancur, dia drop kencang ke bawah, dan dia nahan. Jadi ini adalah base yang sama sebelumnya. OB bullish, nahan, lalu kembali retracement, dia drop, kembali retracement ke hal tersebut. Baru dia drop kembali lumayan signifikan, ketahan di order block juga, dan saat tadi dia juga ketahan di zone yang sama, order block yang sama. Ya. Jadi menurut saya ini adalah the best, setidaknya best area untuk saat ini. Kalau ditanya momentumnya bagaimana King? Ini teman-teman bisa ngeliat ya, strong sell. Strong sell ini drop jauh banget di bawah, kalaupun dia harus berbalik itu agak cukup sulit. RSI juga sama. Ini harusnya dia lebih, kalau misalnya angka ini bisa lebih daripada 25, bisa lebih daripada 20, ini bisa sampai 0 malahan. Karena benar-benar kuat kemarin itu penurunannya. Ya, jadi sekarang apa yang bisa kita manfaatkan? Teman-teman itu bisa manfaatkan untuk cari area sell. Menurut saya adalah 2367 ini selama nggak breakout, teman-teman bisa abuse sell-nya. Selama 2367 nggak breakout, teman-teman bisa abuse untuk area sell tersebut. Why? Ya karena tadi, ini adalah gap ya. Ada pembentukan gap yang terbentuk di sini. Jadi teman-teman bisa abuse. Dengan catatan, nanti ketika dia drop lagi ke area 2355, 2352, itu teman-teman bisa makan buy. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat ada bullish juga. Di sini ada order block bullish, tapi sebelumnya di sweep ya habis nih. Berarti ini udah nggak ada lagi. Jadi kita fokus dengan yang ada di saat ini aja. Kita fokus dengan liquidity yang sebelumnya kebentuk. So 2355, 2352 patokan buy. Dengan 2367 itu menjadi patokan sell selama dia nggak breakout. Bisa nggak sell lebih dulu? Misalnya dia ngehit 2367, dia turun lagi ke 2366, 2365, 2366. Ternyata close candlestick-nya nggak close di 2367. Bisa, teman-teman bisa nge-sell. Ya. Jadi kalau saya yang melihat dia akan terus melanjutkan penurunan sampai kapan? Ya sampai nanti ada perubahan momentum. Kalau sekarang ini nggak ada sama sekali perubahan momentumnya. To be honest ya. Sejujurnya nggak ada sama sekali perubahan momentum. Jadi masih strong for seller. Sangat amat strong for seller. Ini teman-teman lihat dihajar habis sama ketika dia kenceng buy-nya kemarin. Misalnya yang kayak di sini. Di 2000 sebelum masuk 2100. Nah, seperti ini. Sama persis seperti ini. Naik terus sampai kapan? Sampai dia mulai base-nya lama. Nah, ternyata dari kemarin kita nggak ada yang nemuin yang dia membentuk base yang lama itu ya. Jadi karena dia nggak membentuk base yang lama itu, maka susah untuk kita cari konfirmasi buy. Makanya saya bilang sekarang teman-teman mau entry apa, fokus on selling. Fokus on selling. Kalaupun bisa nge-buy itu cuma di kondisi 2355, 2352 ini aja. Itu pun buy-nya scalping. Jadi benar-benar bertahap dan berharap dia ngebentuk base. Ya, berharap dia membentuk base seperti ini, membentuk base seperti ini untuk apa? Nahan sellernya semakin jauh ke bawah. Kalau ternyata 2352 ini breakout bagaimana? So, kita akan bertempung di 2340, 2335. Benar-benar dia akan drop jauh lagi. Jadi teman-teman bisa fokuskan sell dulu sampai nanti ada perubahan momentum, tapi seharusnya ini agak sulit. Mungkin sampai di US session nanti masih belum ada perubahan yang signifikan. Sampai nanti kita ngeliat news pada malam hari ini. Ya, apapun yang terjadi, teman-teman bisa fokuskan dengan trade yang ada.